Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang buat pemirsa Busu Jambi official dimanapun berada. Oke, kali ini kebetulan saya nggak ada aktivitas, masih ada di rumah ya pemirsa. Oke, kali ini kita akan menjawab pertanyaan daripada beberapa teman ataupun rekan kita yang masuk di Messenger ataupun di WhatsApp ya, tentang apa sih keuntungan menanam sayur di media polybag ya. Nah, oke. Ini pemirsa ya, ini sawi yang kita tebar dan kita bikin video sebelumnya ya, yang waktu saat itu masih dalam proses pembesaran. Nah, sekarang sudah siap panen ya. Sekarang ini besok mungkin sudah bisa dipanen semua ini. Nah, oke pemirsa, keuntungan dari nanam sayuran di media polybag itu sebenarnya banyak ya. Karena apa? Dari segi perawatan sangat mudah, sangat gampang. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita bisa membuat sayuran tumbang sari. Nah, apa sih sayuran tumbang sari? Oke. Sekarang ini dulu ya polybag saya tanam sayuran sawi. Sekarang sayur sawinya sudah habis, alhamdulillah sukses ya. Nah, sekarang saya tebar benih bayam. Ini benih bayamnya berumur 5 hari. Nah, keuntungan kita menebar benih ataupun menanam sayur di polybag itu pemirsa ya, yang jelas kita bisa menanam sayuran tumbang sari. Yang dalam arti satu lahan ataupun satu tempat kita bisa menanam beberapa jenis sayuran. Seperti contoh sekarang ya, di bawah kita tanam bayam ataupun sawi ataupun cili, cabai, terung ataupun bendi, itu juga bisa ya. Nah, di atas kita bisa menanam seperti sayuran seperti ini ya. Nah, ini di bawah dia sawi, di atas dia adalah sayuran kotola. Nah, ya, itu adalah keuntungan kita menanam sayuran menggunakan media polybag. Nah, di atasnya kita tanam sayur kotola itu. Ini ketolanya sudah hampir habis, sudah 1,5 bulan ya kita petik. Dan sawinya baru berumur 5 hari. Ya, mudah-mudahan sehabis ketola saya akan nanam timun ataupun pare ya. Nah, biar ibarat kata itu satu lahan itu nggak putus menghasilkan omset ataupun menghasilkan uang, intinya gitu. Nah pemirsa, ini adalah bayam berumur 5 hari. Jadi di sini keuntungannya banyak ya. Kalau kita menanam sayuran menggunakan media polybag itu banyak. Yang pertama yaitu kita segi perawatan mudah. Dalam arti kata mau jaga rumput kita gampang, mau ngontrol masalah hama sangat mudah ya. Nah, dan juga di segi budget ataupun pengeluaran modalnya pun sangat kecil. Kenapa? Karena kita sistem polybag, kita tidak menggunakan baja ataupun pupuk tabur ataupun pupuk tebar ya. Kita hanya menggunakan pupuk kocor, yaitu ibarat kata dalam 1000 polybag kita hanya menggunakan 1 kilogram pupuk ataupun baja ya untuk merangsang agar cepat lebih besar gitu. Nah, jadi pertama dari segi perawatan mudah, dan kita pun bisa memanfaatkan satu lahan bisa menghasilkan bermacam ragam sayuran, intinya gitu ya. Nah, perbedaan media polybag dengan tanah itu kalau bagi saya pribadi ya pemirsa ya, saya pribadi sangat sangat berpengaruh. Dalam arti kata oke. Sekarang kita andai kata ya, kita umpamakan kita tanam di tanah itu menanam pare ya. Otomatis kalau pare kita tanam, kita nggak bisa menanam sayuran lain. Kenapa? Pare itu mengandung zat yang pahit. Nah, sementara sayuran seperti kotola pun dia agak ada juga yang pahit, ada juga yang enggak. Nah, kalau kita tanam di media tanah, otomatis kita tidak bisa menebar benih sawi ataupun bayam tadi. Kenapa? Oke, akar di dalam tanah itu terus berjalan, terus merambat. Otomatis akar sawi dengan akar pare tersebut akan bersatu, yang mengakibatkan rasa sawi tadi itu berubah menjadi rasa, yaitu berubah menjadi pahit. Kalau pemirsa nggak percaya, pemirsa boleh tes, boleh coba uji sendiri ya, dipraktekkan di rumah. Tanam 3 pokok pare, habis itu pemirsa boleh tebar sawi dan bedakan rasa sawi yang tidak ada yang tidak
sistem tumbang sari dengan sistem tumbang sari. Perbedaannya pasti ada. Karena saya berani ngomong karena saya sudah mengalami sendiri ya. Pernah saya nanam tim itu menggunakan media tanah, itu menanam pare sama timun. Jadi satu lahan ibarat kata itu 60 cm kita tanam timun, 60 cm tanam pare, 60 cm tanam timun, 60 seterusnya begitu. Nah, itu mengibatkan hasil timun kita itu rasanya pahit. Memang sih ibarat kata itu kita mempunyai dua keuntungan, tetapi dari segi rasa kita sudah mengalami kerugian besar. Nah, tetapi kalau kita menggunakan media polybag seperti ini, ya, satu lahan kita bisa menandur ataupun menebar 10 macam jenis sayuran. Itu enggak ada pengaruh. Maupun pare, sawi, bayam, apa. Intinya semampu tergantung modal yang kita miliki. Nah, intinya gitu pemirsa ya. Nah, dari segi itu, dari segi penebaran benih seperti bayam ya. Bayam itu pemirsa boleh lihat sendiri ya. Nah, satu pun daun enggak ada yang lubang ya. Nah, ini belum pernah disentuh oleh boleh dibilang belum pernah disentuh dengan penyemprotan hama ya. Kita belum pernah melakukan penyemprotan hama dan sawi juga itu. Nah, kok bisa Bang? Nah, sawi dan bayam itu yang suka sama sawi itu adalah siput ya, bayam pun sama. Dan kedua itu yang sangat susah kita atas itu yaitu kutu daun yang bikin daun dia berlubang. Nah, di sini ya, sebelum tebar benih, alangkah baiknya kita bancu ataupun kita aduk dulu daun benih bayam dan benih sawi tadi itu dengan 1 butir bawang putih dan 2 butir bawang merah yang kita blender. Setelah kita blender, kita peras dan airnya kita bancu kepada benih sawi dan bayam tersebut. Pemirsa lihat ya, tuh. Nah, nggak ada lubang ya. Nah, ini umur sawi yang kemarin yang kita bikin di video sebelumnya, sekarang sudah berumur 15 hari, besok 16 hari ya. Mudah-mudahan besok sudah siap dipanen ini. Jadi intinya buat pemirsa ya, apalagi untuk pemula ya, petani pemula, benih bayam, benih cabai, benih cili ataupun cabai ya, sawi, cabai, bayam, itu alangkah bagusnya direndam ataupun dibancu terlebih dahulu dengan bawang putih dan bawang merah. Airnya diaduk sampai rata, insya Allah ya akan menghasilkan seperti ini. Nah, untuk merangsang pokok dia lebih besar ataupun cepat besar ya, itu saya tidak menggunakan baja tebar ataupun baja tabur, saya menggunakan kocor ya. Baja kocor itu mutiara dicampur dengan empat. Jadi dalam 1 minggu saya kocor sebanyak 1 kali. Jadi berarti dalam umur 20 hari ya, dalam umur 20 hari sawi seperti ini, itu kita hanya melakukan 3 kali pengocoran. Nah, jadi yang patut perlu di garis bawah itu awal tebar benih harus diutamakan ya. Pemirsa boleh coba dibancuh dengan air bawang merah dan bawang putih ya. Oke pemirsa, nah ini ya. Nah, jadi daun sawi kita terjaga dari serangan kutu. Intinya kutu. Sebab yang namanya sawi, bayam itu yang paling favorit itu adalah kutu daun. Nah, sementara yang kita konsumsi dari segi bayam dan sawi itu bukan pokok ya. Bukan pokok, tetapi kita mengkonsumsi adalah daun. Nah, ini belum pernah disemprot ya, belum menggunakan racun hama sama sekali. Karena apa? Kini di sini saya kalau umpamanya mau melakukan penyemprotan hama, itu saya melihat kondisi dulu. Kalau keadaan sawinya kita udah diserang ya, baru saya akan melakukan penyemprotan ataupun pembasmi hama. Tetapi di sini belum. Alhamdulillah belum pernah disentuh oleh hama. Jadi dari mulai tebar sampai sekarang kita hanya melakukan pengocoran, perangsang supaya lebih cepat panen. Intinya gitu. Jadi kalau untuk penyemprotan sendiri itu seharusnya kita kalau di pertanian lain itu 1 minggu 1 kali. Tetapi kalau di sini saya pribadi ya, khususnya saya pribadi itu melihat kondisi.
Kalau kondisi sayur kita sudah diserang baru saya akan melakukan. Tetapi kalau belum diserang, alangkah bagusnya kita tidak melakukan penyemprotan hama menggunakan ektisida ya. Sebab ya namanya ektisida itu pasti ada pengaruh ya. Dalam organ tubuh kita itu pasti ada. Jadi kalau seperti ini kan organik. Betul-betul murni organik tanpa menggunakan racun ulat, racun hama, intinya gitu. Oke pemirsa. Jika ada kritikan dan saran ataupun masukan khususnya untuk saya pribadi ya dari para senior ataupun junior yang bidang yang sama dengan saya, silakan hadir di kolom komentar. Salam petani sukses.